wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man saru ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan segala potensi-potensi kebajikan yang ada pada kita. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala hal yang dilarangnya, dengan menjalankan segala hal yang diperintahkannya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya, menjalankan segala bentuk kebajikan-kebajikan yang dinilai sebagai ibadah-ibadah yang dianjurkan, maupun mengurangi bahkan tidak menyentuh perkara-perkara yang dianggap makruh dalam agama. Meningkatkan ketakwaan juga dengan memaksimalkan potensi kebajikan, dengan tidak melaksanakan perkara-perkara yang mubah yang tidak ada manfaatnya buat kehidupan kita. Demikian pula meningkatkan ketakwaan termasuk di dalamnya adalah dengan memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi mengucapkan salawat di pertemuan-pertemuan dan bahkan sampai pada pelaksanaan salat Jumat seperti mana pada hari ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah berada pada pekan kedua dari tahun miladiah atau yang biasa dikenal dengan tahun Masehi, di mana perjalanan setiap tahun dari satu tahun ke tahun berikutnya, dari tahun yang kita lalui dengan tahun yang kita telah sampai pada saat ini, seperti tidak begitu terasa lama. Karena memang sudah seperti itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia ini, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lama adalah hanya ketika kita berusaha untuk mau memahami tentang bagaimana kehidupan yang akan kita hadapi ke depannya. Adapun terkait dengan kehidupan yang telah kita lalui, itu terasa belum lama. Dan sebenarnya jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada petunjuk-petunjuk agama, maka sesungguhnya itulah yang benar perasaan kita terhadap kehidupan yang telah kita lalui. Sehingga jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perasaan kita ketika di masa kecil tentang bagaimana lamanya kita hidup masih sama dengan perasaan kita pada hari ini. Bahkan ketika kita sudah tua, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan kita terhadap kehidupan dunia itu sesungguhnya tidaklah. Oleh karena itu jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat agama kita senantiasa selalu memperingatkan kepada kita terhadap
kehidupan dunia ini agar jangan kita lalai. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Hiduplah engkau di dunia seperti mana layaknya orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalanan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an baik secara umum maupun secara khusus, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kehidupan dunia selalu mengingatkan kepada kita agar kita tidak terlena. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hadid ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahmun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megah di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan keturunan. Perumpamaannya seperti hujan yang tanamannya mengagumkan petani, lalu tanaman tersebut mengering dan kamu melihat ia menguning kemudian hancur. Sementara kehidupan akhirat terdapat padanya azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, dan tidaklah kehidupan dunia itu bagi orang yang lengah, melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jemaat-jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita tentang bagaimana manusia itu ketika hidup di dunia. Ayat ini mengingatkan pula kepada kita bahwasanya sesungguhnya selain kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, yang mana pada akhirat itu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada akhirat itu ada yang namanya azab yang keras. Kehidupan akhirat itu ada yang namanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan dunia bagi orang-orang yang lalai itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang lain seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Al-Asr bahwasanya sesungguhnya yang namanya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang senantiasa selalu saling menasihatkan dalam perkara kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Jemaat-jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu, maka sesungguhnya kehidupan kita, apa yang kita lalui ini bisa saja akan mengakibatkan kepada kita berada pada kesia-siaan. Begitu lama kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam kehidupan dunia, namun tidak bisa termaksimalkan, tidak bisa kita laksanakan seperti mana apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksimalkan kehidupan kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita.
Karena sesungguhnya dalam teori syariat agama kita menetapkan bahwasanya sesungguhnya dunia ini ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah kebun untuk mempersiapkan dan bisa dituai ketika berada di kehidupan akhirat. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memaksimalkan kehidupan kita, maka perlu buat kita untuk memperhatikan tentang waktu ini. Perlu buat kita untuk memperhatikan tentang kehidupan kita. Bagaimana kegiatan-kegiatan keseharian kita dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita memperhatikan apa-apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, maka insya Allah, dan perlu juga buat kita untuk memperhatikan persoalan-persoalan aulawiyat, persoalan skala prioritas buat kita dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas daripada kehidupan manusia, termasuk diantaranya orang-orang yang beriman, itu senantiasa berada pada persoalan-persoalan aulawiyat yang kalau dalam bahasa manajemen disebut berada dalam masalah wadah. Sesungguhnya kehidupan manusia berada pada aulawiyat ini, yang penjelasannya yang pertama, bahwa kehidupan manusia itu dia berada pada perkara yang disebut dengan muhimmun wa ajilun. Aktivitas keseharian seseorang berada dalam perkara yang sangat penting dan mendesak bagi dirinya. Yang dimaksud dengan penting di sini jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala aktivitas yang memiliki dampak besar pada tujuan kehidupan seseorang, baik itu tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Itulah yang dimaksud dengan penting, sehingga seseorang akan berupaya untuk bisa melaksanakannya. Dan makna daripada ajil mendesak adalah aktivitas yang membutuhkan perhatian langsung, yang tidak dapat dipandang enteng dan dia tidak dapat ditunda. Contoh misalnya, seseorang telah berada pada deadline daripada pekerjaan yang sudah jelas waktunya dan waktu itu sudah mau habis. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan orang ketika berada dalam keadaan seperti itu, maka dia disebut dengan keadaan yang berstatus kuadran 1. Dalam masalah kuadran 1 itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika berada dalam kuadran 1, maka biasanya dia berada dalam keadaan terdesak. Dia berada dalam keadaan di mana dia harus menyelesaikan masalah tersebut, dan hampir-hampir dia sudah tidak punya waktu lagi untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Sehingga biasanya berdampak buruk. Keadaan orang dalam suasana seperti ini biasanya dia gampang stres, gampang marah-marah, ya, dan bisa juga akan berakibat kepada hal-hal yang fatal yang lain seperti kecelakaan dan lain-lain. Yang kedua adalah muhimmun wa ghairu ajil, penting dan tidak mendesak. Zona ini biasanya disebut dengan zona kualitas bagi orang-orang yang senantiasa selalu memperhatikan tentang manajer waktunya. Semua pekerjaannya telah dia rencanakan dengan baik, maka dia telah mempersiapkan mana daripada pekerjaan-pekerjaan itu yang merupakan pekerjaan yang penting, dan dia sudah mulai kerjakan dengan menggunakan perhitungan-perhitungan yang matang serta alokasi-alokasi waktu yang tepat, sehingga ketika sampai pada waktunya pekerjaan itu telah selesai. Itulah muhimun wa ghairu ajil. Dan yang ketiga, ajilun wa ghairu muhim, mendesak dan tidak penting. Ini adalah aktivitas yang tampak seperti perlu segera ditangani, tetapi sebenarnya
tidak bisa memberikan distribusi tidak bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan daripada kebaikan seseorang. Sehingga jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kondisi ajilul wa ghairul muhibbun ini dia hanyalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya gangguan saja kepada kita. Sehingga ketika datang atau seseorang masuk dalam kondisi ajilul wa ghairul muhibbun ini, biasa sampai terganggu daripada perkara-perkara yang semestinya harus dia kerjakan. Oleh karena itu, ketika seseorang berada dalam zona ini, maka perlu dia untuk mempertimbangkan. Di antara contohnya misalnya tiba-tiba datang undangan, padahal kita sebenarnya mau melaksanakan pekerjaan, maka perlu dipertimbangkan apakah undangan itu wajib untuk kita hadiri atau tidak. Kalau seandainya bisakah undangan tersebut untuk diwakilkan atau ditunda dan seterusnya, maka seseorang berhak untuk bisa melakukannya dengan tujuan penataan waktu atau administrasi waktu. Kemudian yang keempat adalah gairu ajil wa gairu muhim. Tidak mendesak dan tidak penting. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keadaan yang paling banyak terdapat pada manusia. Dia dalam hidupnya tidak berada pada suasana yang semestinya dia lakukan. Berada dalam perkara yang sia-sia, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terjatuh kepada perkara yang tidak mendesak buat dirinya dan juga tidak penting buat dirinya. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kebanyakan manusia terjatuh kepada perkara-perkara yang seperti ini. Di antara contohnya misalnya kita terlalu banyak berselancar di media sosial. Kita terlalu banyak bermain game, apatah lagi tujuan kita bermain game tersebut hanya untuk sekadar menghilangkan dan menghindari daripada pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Dan sesungguhnya dengan kegiatan yang kita lakukan pada kuadran 4 ini tidak sampai membuat pekerjaan yang menumpuk itu akan menjadi baik. Sehingga jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara seperti inilah yang sebenarnya diingatkan oleh syariat agama kita. Dan perkara inilah yang masuk dalam kategori yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, dan kecuali dia adalah orang yang beriman, orang yang melaksanakan amal soleh, orang yang senantiasa selalu nasihat-nasihati dalam perkara kebenaran dan dalam perkara kesabaran. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh anak manusia, bila kita memperhatikan dan mengaitkannya dengan aulawiyat atau kuadran waktu tersebut, maka sesungguhnya dari 4 kuadran waktu itu yang sangat direkomendasikan dalam agama kita adalah aulawiyat yang kedua, yaitu fokus pada perkara yang penting yang tidak mendesak. Lalu kenapa tidak diambil atau yang utama itu adalah perkara yang penting dan mendesak?
perkara yang penting dan mendesak itu, kalau bisa kita memilih, kita bisa terjatuh padanya. Yang pertama dalam perkara-perkara takdir. Selain dari pada takdir, dan apatah lagi dalam perkara yang perlu untuk kita susun, yang bisa kita lakukan, ya persiapan-persiapan, maka tidak sepantasnya sebenarnya seorang muslim terjatuh kepada perkara-perkara kuadran satu. Oleh karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita mengelola waktu kita, mengelola aktivitas kita, agar supaya aktivitas kita itu senantiasa selalu berada pada kuadran 2. Yang pertama, alokasikan waktu dan buat jadwal khusus untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting ini. Yang kedua, fokus pada pencegahan dan identifikasi masalah yang potensial, yang kemungkinan dia akan menjadi penghalang sehingga bisa terlaksana tujuan-tujuan kita. Dan yang ketiga, jangan tunda waktu pelaksanaannya. Apabila kita telah menetapkan waktu, maka jangan tunda waktu tersebut. Sebab kalau kita menundanya, dia akan bergeser menjadi kuadran 1 yang tidak direkomendasikan. Yang keempat, gunakan alat-alat bantu dalam perencanaan, termasuk pelajari ilmu tentang manajemen. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati-hati kita pada jalan Shirathul Mustaqim ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadika lam tumallikna minha syai'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, fakun anta taj'al huzna sahla illa syi'ta. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafarta, wa la karban illa nafasta, wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.